Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, si Firman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemuka dan tamping. Nah, di sini tujuannya jika ada keluarga OBP yang ingin tahu bagaimana sih persyaratan agar bisa jadi pemuka sehingga bisa mendapatkan remisi umum tambahan ya. Jadi sebesar sepertiga dari remisi umum. Nah, di sini akan dijelaskan. Tapi prosesnya sebelum pemuka itu harus tamping. Makanya di sini dijelaskan pemuka dan tamping. Oke, kita langsung saja ya. Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di dalam lapas, narapidana dapat diangkat menjadi pemuka dan tamping. Jadi jelas di sini ya, pemuka dan tamping tujuannya untuk mendukung pembinaan di lapas. Nah, tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Jadi tamping ini yang membantu ya. Jadi ini di bawahnya pemuka. Pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di lapas. Ya, pemuka ini membantu kegiatan pembinaan. Ya, membantu petugas seperti itu. Nah, kewajibannya apa saja? Nah, kewajiban ini mau pemuka atau tamping sama. Harus berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi narapidana lainnya. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Menjaga kerukunan kehidupan di dalam lapas, jangan sampai bertengkar gitu ya. Menghindari timbulnya konflik, jangan sampai bertengkar nih ya. Entah itu masalahnya karena suku, misal kalau di sini itu ada Madura, ada Jawa yang dominan gitu. Kemudian agama juga, jadi misal agama Islam dengan Kristen misal. Kemudian ras, apa dia dari mana ya, entah kulit hitam kulit putih, udah nggak usah dipermasalahkan. Nah, jadi harus menghindari konflik. Kemudian antar golongan, entah itu golongan A atau golongan B, sudah biarkan, jangan sampai menimbulkan konflik ya, seperti itu. Jadi harus rukun. Kemudian hormat dan taat kepada petugas, wajib ini ya. Hormat bukan berarti ketemu selalu memberikan hormat, ini bukan ya, maksudnya menghormati. Kemudian taat, jadi jika petugas meminta bantuan untuk misal untuk masalah pendidikan, tolong diajarkan tentang cara menulis dasar dulu. Nah, itu harus taat, seperti itu harus dikerjakan. Oke, sekarang ke larangannya. Larangannya ya, pemuka dan tamping dilarang membantu petugas di bidang. Jadi nggak boleh bantu petugas bagian administrasi perkantoran. Jadi urusan administrasi misal harus ngetik gini, itu nggak boleh ya, ngetik nggak boleh. Atau mengirimkan data misal melalui email, itu nggak boleh ya, seperti itu. Kemudian administrasi teknis ya, berhubungan dengan teknis juga nggak boleh ya, itu juga nggak boleh. Kantoran nggak boleh, teknis nggak boleh. Misal bagaimana sih teknis TB CB ini nggak boleh, seperti itu. Kemudian registrasi, jadi membantu di registrasi, misal bagian proses administrasinya itu nggak boleh ya. Pelayanan medis kesehatan, nah pelayanan medis kesehatan juga nggak boleh dibantu oleh tamping dan pemuka ya. Pengamanan, nah pengamanan juga nggak boleh. Nah, untuk pengamanannya nggak boleh, paham ya. Selanjutnya, pemuka dan tamping dilarang berada di lingkungan steril area. Nah, steril area ini ada di tiap lapas. Biasanya paling gampangnya itu di dapur. Itu steril area. Kenapa? Di sana ada barang larangan yang tidak boleh masuk ke dalam blok hunian, tapi diperlukan untuk dapur. Misal pisau, sendok, centong. Jadi itu bahannya bahan metal semua, nggak boleh. Apalagi yang pisau ini bahan tajam, nggak boleh ada di dalam blok hunian. Makanya dapur di lapas adalah salah satu steril area, seperti itu. Nah, ini tentang steril area, ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin akan dibahas nanti ya oleh saya di video selanjutnya, mungkin tentang apa sih itu steril area. Ini lebih kepada pengetahuan bagi petugas lapas. Itu ya tetap akan saya buatkan nanti kontennya, tapi mungkin kapan-kapan ya, nantilah gampang.
Sekarang syarat pemuka, masa pidana paling sedikit 3 tahun. Paling sedikit 3 tahun ya. Pemuka paling sedikit 3 tahun. Nah, jadi kalau 2 tahun, 1 tahun 6 bulan itu nggak bisa jadi pemuka. Telah menjalani sepertiga masa pidana. Jadi jika 3 tahun, maka minimal sudah 1 tahun menjalani masa pidana, bisa mengajukan jadi pemuka. Tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F. Jadi tidak ada pelanggaran sama sekali ya, selama 1 tahun itu minimal. Sehat jasmani dan rohani, ini perlu, harus sehat secara fisik dan juga secara mental. Kemudian pernah diangkat sebagai tamping paling sedikit 6 bulan. Nah, kalau misal di sini ya 3 tahun masa pidananya, sepertiganya 1 tahun. 1 tahun ditambah 6 bulan, kan paling sedikit harus 6 bulan. Jadi setelah 1 tahun 6 bulan atau separuh dari masa pidana, baru bisa diangkat jadi tamping. Setelah jadi tamping, baru dia ada peluang untuk mendapatkan remisi tambahan pada 17 Agustus, yaitu sebesar sepertiga masa pidana, sepertiga dari remisi umum ya. Selanjutnya mempunyai kecakapan keterampilan khusus ya, harus punya kecakapan keterampilan khusus. Misal kalau ternyata bagian pemuka bagian pendidikan, jadi harus bisa mengajar tentang pendidikan di situ, misal baca tulis, bisa ngajar gitu. Itu kecakapan keterampilan tertentu. Atau misal untuk kegiatan kerja, jadi bisa menjahit misal. Nah, jadi ya di sana harus punya kecakapan dan keterampilan bidang itu. Mempunyai bakat memimpin, nah ini penting karena pemuka ini akan punya istilahnya punya bawahannya adalah tamping ya. Nah ini punya jiwa sosial ya, harus punya sosial, jadi bisa bantu seperti itu. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia, kejahatan nasional, organisasi lainnya, untuk dianggapnya di pemuka, selain harus memenuhi persyaratan tersebut, harus juga memenuhi persyaratan. Nah, justice ya syaratnya. Kemudian membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional atau organisasi lainnya, untuk dianggap menjadi pemuka itu tetap bisa, tapi selain harus memenuhi persyaratan yang tadi ya, juga harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, JC ya, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum. Nah, ini perlu. Kemudian telah bayar lunas denda dan uang pengganti untuk narapidana korupsi, jadi bayar dulu denda sama pengganti, ini bisa jadi pemuka nanti. Kemudian bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrarnya itu kesetiaan kepada NKRI ya, kemudian tidak akan mengulangi lagi, seperti itu intinya. Nah, untuk JC itu ya, maksudnya narkotika itu ya, harus tertulis, itu ya sudah paham ya pastinya. Mintanya biasanya kalau nggak ke jaksanya ya ke Polres atau Polda seperti itu. Nah, untuk JC ini ya, yang tadi ada keterangan narkotika, maksudnya narkotika dan prekursor narkotika yang pidana penjaranya paling singkat 5 tahun. Jadi kalau cuma 4 tahun ya nggak perlu JC seperti itu, persyaratan normal saja. Sekarang tugas pemuka ya, membantu kegiatan pembinaan, apa saja kegiatan pembinaan. Nah, ini tidak harus ada semua pemuka tiap lapas ya, jadi boleh cuma sebagian. Misal di sini kegiatan kerja biasanya di Binker ini ya, kemudian pendidikan biasanya ini di Binpas atau Binkemaswat, keagamaan sama juga di Binpas Binkemaswat, olahraga sama ya di Binpas di Binkemaswat,
kesenian, ini sama juga di pas di lingkungan masyarakat. Bisa juga kesenian ini di kegiatan kerja jika itu bagian membatik ya. Kemudian membersihkan lingkungan, nah ini biasanya tamping blok biasanya. Kemudian kegiatan industri, nah ini kalau punya kegiatan industri, kalau tidak punya tidak usah, tapi ada ya di lapas yang mungkin ada kegiatan industrinya, misal industri garmen ya, jadi ada di situ pemuka kegiatan industri ya. Dalam pelaksanaan tugas, pemuka dibantu paling sedikit oleh 3 orang tamping. Jadi satu pemuka itu punya bawahan 3 orang tamping. Jadi mengkoordinasi 3 orang untuk membantu pekerjaan dari pemuka. Seperti itu. Nah, syarat tamping ini ya, kan tadi sudah pemuka, sekarang yang tamping. Nah, karena tamping ini telah menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan. Ingat ya, tamping belum tentu nanti bisa jadi pemuka. Tapi pemuka jelas harus sebelumnya sudah pernah menjadi tamping. Nah, kenapa kok cuma 6 bulan? Ya, karena ini nggak mau dijadikan pemuka. Seperti itu. Kalau pemuka ini kan prosesnya panjang, ini yang susah. Kalau mau dijadikan pemuka kan kalau 6 bulan misal ya, sepertiganya berarti 2 bulan, dari 2 bulan harus 6 bulan dulu baru bisa jadi pemuka, kan nggak bisa. Nah, makanya jadi yang tamping nggak bisa jadi pemuka di sini, kasus yang sini ya. Tapi kalau yang pidananya udah masuk ke syaratnya pemuka, itu harus tamping dulu baru jadi pemuka. Yang tamping ini menjalani sepertiga masa pidana ya, sama ya seperti pada pemuka, jadi jalani sepertiganya dulu. Kemudian tidak pernah melanggar tata tertib. Nah ini nggak pernah melanggar tata tertib, maksudnya nggak ada register F, sama ya seperti pada pemuka syaratnya. Sehat jasmani dan rohani ini sama juga. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus, sama juga. Kemudian ini sama juga ya untuk yang karena tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi dan lain-lain ya. Ini sama diminta JC juga. Kemudian membayar lunas denda dan uang pengganti untuk narapidana korupsi. Untuk yang terorisme juga harus mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya. Dan ikrar juga setia kepada NKRI dan tidak akan mengulangi. Sama ini. Kesediaan untuk bekerjasama ini dinyatakan secara tertulis, ini sama juga. Kemudian JC ini khusus untuk narapidana kasus narkotika ya, yang paling singkat pidananya 5 tahun, sama juga. Tugas tamping. Tamping punya tugas membantu pemuka sesuai dengan bidang tugas pemuka. Nah, bidangnya apa saja ya, sama seperti yang pemuka. Jadi nanti tamping ini minimal ada 3, membantu pemuka pada kegiatan kerja jika dia tamping kegiatan kerja. Jika pendidikan juga gitu, tamping pendidikan, maka dia harus membantu pemuka pendidikan, begitu seterusnya ya. Selanjutnya pengangkatan pemuka dan tamping. Nah, di sini wali mungkin ada yang paham, ada yang enggak. Di sini wali, di sini wali warga binaan ya. Jadi sudah ada pembagiannya. Jadi untuk WBP tertentu wali masyarakatnya siapa? Nah, itu yang akan menilai, yang akan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai pemuka atau tamping. Jadi sudah ada penilaian. Oh ini bagus, oh ini enggak. Nah, itu dibuatkan asesmennya. Kemudian dari wali warga binaan masyarakatan berdasarkan hasil asesmen, kan sudah di asesmen, kemudian mengajukan ke dalam sidang TPP ya. Nanti ini ke ini ya, ke BIMPAS atau BIM Kemaswat diajukan, ini jadi tamping, jadi pemuka, seperti itu. Dari hasil asesmen menentukan layak atau tidaknya narapidana diajukan ke sidang TPP. Jadi jika hasil asesmennya ini jelek, awalnya misal ada pengajuan si A ternyata asesmennya jelek, ya udah nggak akan layak untuk sidang TPP. Tapi kalau baik, bagus, jadi bisa untuk sidang TPP, seperti itu.
Kepala lapas mengangkat narapidana sebagai pemuka dan tamping berdasarkan rekomendasi TPP. Jadi harus sidang TPP dulu. Dari hasil sidang TPP, semua anggota setuju, sepakat, misal, baru setelah itu diajukan ke Kalapas. Nanti Kalapas akan mempelajari, setuju, dan dari rekomendasinya semua oke. Akhirnya bisa mengangkat narapidana sebagai pemuka atau tamping, seperti itu. Nah, pengangkatan pemuka harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam lapas, ya. Jadi nggak harus semuanya ada. Yang tadi itu yang 7 ya. Pengangkatan pemuka paling banyak 1 orang untuk setiap bidang. Paling banyak 1 orang, nggak boleh lebih kalau pemuka. Kalau tamping boleh. Nah, untuk hal tertentu, kepala lapas dapat mengangkat lebih dari 1 orang pemuka untuk setiap bidang kegiatan setelah mendapatkan persetujuan kepala kantor wilayah. Bisa lebih. Mungkin entah itu lapas kelas 1 mungkin karena kekurangan bantuan, apalagi isinya bisa banyak itu lapas kelas 1 ya. Lapas kelas 2 aja ini di sini sudah 1.200-an, udah gak muat, ini susah. Apalagi yang kelas 1 ya. Nah, mungkin untuk mengurusi ini banyak WBP pada pembinaan, nggak cukup cuma 1 pemuka, akhirnya perlu 2. Nah itu bisa, tapi harus dapat persetujuan dari Kanwil dulu, itu. Nah, persetujuan kepada kantor wilayah itu harus didasarkan dari hasil verifikasi dan masukan oleh kepala divisi pemasyarakatan. Jadi nanti kepala divisi pemasyarakatan nanti yang akan memberikan masukan dan verifikasi dari berkasnya itu. Sekarang masalah pemberhentian pemuka atau tamping. Jadi bukan hanya bisa diangkat ya pemuka atau tamping, ini juga bisa diberhentikan. Nah, sistemnya Kalapas itu akan memberhentikan pemuka atau tamping jika tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran tata tertib di lapas. Jadi kena register F misalnya, ini juga bisa diberhentikan. Tidak melaksanakan kewajiban, misal harusnya pembinaan keagamaan, harus jadi imam masjid misalnya, ternyata nggak mau. Wah, ini langsung bisa diberhentikan. Pemberhentian pemuka atau tamping setelah mendapat rekomendasi sidang TPP. Tetap ya, semuanya pengangkatan dan pemberhentian harus sidang TPP. Jika rekomendasi dari sidang TPP belum dikeluarkan, maka kepala lapas melakukan pemberhentian sementara pemuka atau tamping yang diduga tidak melaksanakan kewajiban melakukan pelanggaran tata tertib di lapas. Jadi untuk sementara diberhentikan dulu. Jadi nggak usah lah jadi tamping pendidikan dulu, orangnya ternyata nggak mau ngajar seperti misalnya ya, itu sementara. Tapi setelah ada hasil sidang TPP setuju, akhirnya dibikinkan pemberitahuan untuk pemberhentian seterusnya, bukan sementara. Nah ini ya, ketentuan mengenai kewajiban, syarat, tugas serta pengangkatan tamping di lapas dan pemberhentian tamping di lapas ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban, syarat, tugas, serta pengangkatan dan pemberhentian tamping di rumah tahanan negara. Jadi yang tadi saya sampaikan itu yang untuk lapas ya. Dan itu juga berlaku juga untuk di rutan. Jadi rutan dan lapas ketentuannya sama. Seperti itu. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang pemuka dan tamping. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.